Halo semua, balik lagi sama saya Abah Kopdut alias Kopi Udud. Semoga kalian semua bisa menikah dengan wanita idaman. Amin. Jika berbicara manusia, memanglah sangatlah luar biasa dan tidak akan ada habisnya. Banyak sekali manusia di dunia ini yang baik dan ada pula yang jahat. Dan kata baik selalu disandingkan kepada seorang manusia pelindung atau pemerintah. Maka orang jahat selalu disudutkan kepada seorang perompak atau bajak laut. Jika berbicara keduanya, maka akan sangat banyak yang bisa digali hingga dalam sedalam lubang buaya berhidung belang. Terkadang kita semua selalu menilai orang hanya dari luarnya saja, tetapi tidak melihat isi atau apa yang ada di dalam hatinya. Orang berdasi selalu tampil mewah dan baik, tetapi mereka sebenarnya sangatlah jahat layaknya pemerintah di gedung DPR. Di sisi lain, orang yang terlihat compang-camping dipandang sebelah mata atau orang jahat yang sebenarnya mereka adalah orang baik yang memiliki tujuan yang baik juga. Jika berbicara pemerintah dan bajak laut, maka tidak akan lepas dari nama yang sangat luar biasa gagah, yaitu sang maharaja kekuatan tampan tidak memiliki rasa takut, yaitu Goldie Roger. Roger sangatlah luar biasa dan adalah seorang raja bajak laut pertama. Namun yang harus diketahui bahwa Roger tidak mencari gelar tersebut di pelayaran pertamanya. Roger hanya ingin berlayar bebas, namun situasi dan keadaan membawanya kepada sebuah kejadian atau tragedi, bahkan sejarah yang saling mengikat. Hingga akhirnya Roger bersama krunya sampai ke pulau terakhir, yaitu Lauderdale. Kita semua mengetahui bahwa Roger sampai ke pulau tersebut dan menemukan harta karun terakhir. Roger bersama kru intinya tertawa terbahak-bahak, entah apa yang ditertawakan atau dibaca. Namun sepertinya Roger tertawa karena sebuah hal yang mereka lewatkan sepanjang perjalanannya. Selain itu, mereka juga mengetahui apa yang ada di dunia, bahkan kebenaran. Mereka bertemu banyak musuh yang sangat kuat, namun selain musuh juga mereka mempelajari semua sejarah. Dan ini semua terbukti dari siluet jurnal Oden. Oden mengatakan bahwa dia bersama Roger dan kru yang lainnya mempelajari semua yang ada di dunia, dan pasti mereka menarik sebuah kesimpulan dari semua perjalanan kemudian dihubungkan dengan sebuah sejarah. Pada masa Roger, manusia atau lawan yang dihadapinya bukanlah orang sembarangan. Mereka adalah para legenda yang memiliki kekuatan beringas dan buas dan edan dan brutal juga. Contoh kecilnya adalah Kaido dan Shiki si singa emas, dan contoh besarnya adalah Rocks di Sebek. Kita diberitahu kemarin bahwa sosok Kaido mengetahui eksistensi dari Im Sama. Kita diberitahu kemarin bahwa sosok Kaido mengetahui eksistensi dari Joy Boy. Semua fans sepakat bahwa Kaido mengetahui sosok Joy Boy dari kaptennya, yaitu Rocks. Rocks pasti mengetahui atau memberitahu perihal Joy Boy kepada Kaido. Hingga sekarang sudah jelas Kaido kalah mempercayai bahwa orang yang dapat mengalahkannya adalah sosok Joy Boy. Dan sudah dibuktikan kemarin oleh Luffy dapat dikalahkan. Namun belum dikonfirmasi bahwa Kaido sudah mati atau belum. Sepertinya Kaido tidak mati dan hanya terkapar di perut bumi dan diselimuti oleh lelehan magma. Kita semua selalu mengingat perkataan Roger di pulau terakhir. Dia berbicara seandainya dia bisa hidup di era Joy Boy. Dan pertanyaannya adalah, jika Roger mengetahui keberadaan Joy Boy di masa lalu, apakah Roger mengetahui keberadaan Im Sama di masa yang sekarang? Jika berbicara Im Sama, maka tidak akan lepas dari sosok Gorosei. Roger pasti mengetahui atau jelas perihal Gorosei, namun jika Im Sama itu agak simpang siur. Namun saya memiliki sebuah opini. Saya berpikir bahwa Roger seorang raja bajak laut pasti mengetahuinya. Kita semua bisa berpatokan kepada siluet ucapan Oden ketika menulis jurnalnya. Dia berkata, kami mempelajari semuanya dan sejarah yang ada di dunia. Kemungkinan besar Goldie Roger mengetahui Im Sama, namun di sini Roger tidak bisa melakukan apa-apa. Ada beberapa alasan mengapa Roger tidak bisa melakukan apapun kepada pemerintah dunia atau menghadapi sosok Im Sama. Yang pertama, Roger terkena sebuah penyakit yang sangat misterius. Penyakit tersebut menggerogoti tubuhnya secara perlahan hingga akan tewas. Roger mengetahui bahwa umurnya tidak akan cukup melakukan hal yang dia inginkan. Sebenarnya Roger bisa saja menghadapi para Gorosei dan bisa saja menghancurkan raja dunia atau pemerintah itu sendiri. Karena Roger sangatlah kuat, begitupun dengan nakamanya. Saya yakin jika Roger ingin melakukan perang besar atau perang akhir, maka rival sejatinya pun akan membantu Roger. Kenapa saya berpikir demikian? Kita semua sudah tahu bahwa Shirohige adalah musuh yang menjadi rival sekaligus sahabat Roger. Jika Roger berhadapan dengan pemerintah, tidak mungkin Shirohige hanya diam saja dan menunggu hasil akhir. Jika sekelas raja bajak laut turun tangan, maka Shirohige juga akan ikut berperang. Bayangkan saja, di masa dulu Shirohige adalah orang nomor 2 setelah Roger. Mereka berada di masa prima dengan kekuatan yang sangat luar biasa edan. Akan sangat sulit menghentikan mereka berdua meskipun angkatan laut sangatlah kuat. Kita semua sudah tahu bahwa rival Roger bukanlah hanyalah Shirohige. Dan berikutnya adalah bajak laut singa emas atau Shiki si singa emas. Bajak
laut tersebut bukanlah bajak laut kaleng-kaleng dan sangatlah luar biasa. Bahkan Shiki juga menjadi rival dari Roger. Shiki berani berhadapan dengan Roger, itu terbukti di perang Edward. Maka atas semua hal tersebut saya yakin bahwa Roger mengetahui perihal dari Im Sama. Namun Roger hanya mengetahui semua tidak bisa diselesaikan dengan hanya sebuah pertarungan saja. Semua harus seimbang dengan tujuan politik dan cara yang baik untuk memerintah. Akan sangat berbahaya jika pemerintah digulingkan tanpa persiapan yang panjang dan matang. Jika tergesa-gesa maka akan menimbulkan kekacauan yang lebih parah dari bajak laut yang lainnya. Maka dari itu Roger hanya bisa mengibarkan bendera atau semangatnya kepada generasi baru untuk menemukan harta karunnya di pulau terakhir. Roger sadar diri jika kekuatan sebesar apapun dan sekuat apapun namun umurnya tidak akan cukup maka akan sia-sia saja. Dan yang membuat mereka tertawa di pulau terakhir menurut saya adalah perihal buah nikah. Di sini mereka tertawa karena membayangkan Roger yang memakan buah nikah yang terkonyol di dunia atau gomu-gomu. Ya bayangin atuh aja si Roger ini raja bajak laut yang udah gagah itu makan gomu-gomu gitu, kayak kemarin di Gear 5 kayak gimana gitu kalau si Roger berada di Gear 5 kan konyol oge gitu ya. Kenapa saya berpikir seperti itu? Karena kebenaran atau semua yang ada di dunia ada di pulau terakhir. Dan syarat yang terpenting adalah buah nikah tersebut. Memang buah tersebut adalah buah nikah. Namun Roger mengetahui pesan dari Joy Boy bahwa di masa depan buah nikah berwujud karet yang seperti Luffy sekarang. Kru Roger semua tertawa karena mereka membayangkan Roger bisa memanjangkan tubuhnya. Itu semua sangatlah bodoh dan sangatlah konyol dan tidak masuk akal. Namun memang sudah digariskan bahwa buah nikah akan muncul di masa depan adalah berupa karet atau imajinasi si pemakannya. Jadi gimana menurut kalian? Tulis pendapat kalian di kolom komentar. Dan buat yang mau request sok aja nanti sama saya dibahas. Ya jadi seperti itulah menurut saya mah ini si Roger pasti mengetahui keberadaan dari Im Sama ya. Soalnya gak mungkin kalau misalkan sampai ke pulau terakhir terus membaca pesan atau apalah yang disampaikan sama si Joy Boy di pulau terakhir gak mungkin, gak ada sangkut pautnya sama si Im Sama. Gak mungkin gitu, gak ada pesan soal si Im Sama gitu di masa lalu. Kan ini masalahnya masa lalu, masa sekarang dan masa depan gitu si Roger jadi si Roger berada di masa pertengahan gitu. Seandainya si Roger, cuman saya juga berpikir si Roger ini berbicara kan seandainya dia hidup di masa Joy Boy. Nah di masa Joy Boy itu yang masa lalu atau masa yang sekarang gitu maksud saya Soalnya kan Joy Boy kan ada dua, di masa lalu sama masa sekarang gitu. Dan buat perang ya, kalau misalkan si Roger ini melakukan perang gitu ya, otomatis si Shirohige atau si Shiki gitu ya bakal ikut perang juga melawan pemerintah gitu. Sedangkan kan kekuatan mereka gitu, kekuatan si Roger, si Shirohige dan si Shiki ini tuh bukan main-main gitu. Nah cuman kan di masalah di pemerintahnya si Gorosei kan otomatis kan si Gorosei ini kekuatannya memang sangatlah luar biasa kuat gitu. Di sisi lain si Garp juga dalam kondisi prima kayak gimana gitu sama si Sengoku. Dan yang jangan lupa ya si Admiral Kong gitu. Nah ini Admiral Kong kalian harus jangan lupakan juga ya, si Admiral Kong ini kan berada di atas Prid Admiral pemerintahannya gitu. Nggak mungkin si Admiral Kong ini nggak punya kekuatan yang sangat kuat gitu. Nggak mungkin, mustahil lah menurut saya. Tapi akan sangat menarik kalau misalkan si Roger terjun langsung melawan pemerintah kayak pasukan revolusi. Perang besar-besaran akan terjadi ya. Cuman kan kalau mengalahkan atau menggunakan pemerintah yang sebesar itu yang udah ratusan tahun menjabat nggak akan mudah gitu. Ngalahinnya butuh strategi pemikiran yang matang untuk mengalahkan pemerintah dunia gitu. Dan si Roger juga apakah sanggup atau enggak gitu melawan angkatan laut juga yang dalam kondisi prima, apakah sanggup atau enggak gitu. Di sisi lain si Shirohige yang lainnya gitu, apakah anak buah si Rox ini akan ikut bekerja sama mantan-mantannya seperti Kaido, Big Mom bekerja sama untuk melawan pemerintah atau enggak gitu. Kalau misalkan si Roger, Shirohige dan si Shiki, otomatis saya yakin bahwa si Roger akan kalah gitu melawan pemerintah dunia. Di sisi pemerintah dunia juga kan di Marine ada si Garp, Sengoku, Admiral Kong ditambah 5 Gorosei belum Im Sama gitu. Gak akan sanggup gitu untuk mengalahkan mereka semua. Butuh armada atau pasukan yang lebih banyak lagi dari beberapa negara gitu. Sangat menarik menurut saya mah kalau misalkan terjadi gitu ya, sekuat itu kan si Roger kan ya sama si Rayleigh. Tapi kan di pemerintah juga nggak sedikit ya lawannya yang sangatlah luar biasa kuat gitu. Nggak mudah gitu buat si Roger ngalahin pemerintah dunia, nggak akan mudah gitu. Dan saya yakin kalau misalkan bertarung seperti itu otomatis si Roger juga pasti kalah. Digulung pasti kalah nggak tetap. Soalnya kan jumlah orang-orang kuat di pemerintah dunia itu kan banyak gitu. Meskipun ya si Akainu, Aokiji, si siapa sih itu
si Kizaru dalam kondisi muda, tapi kan itu kan lumayan gitu, kekuatan dari ketiga orang itu teh lumayan, meskipun mereka teh seumuran si Luffy lah dulu, mungkin ya seumuran si Luffy. Nah, sangat menarik menurut saya mah. Tapi itu mah cuman teori lah, nggak tahu, bukan nggak tahu sih, emang gak terjadi ya, ini mah cuman berspekulasi aja lah, berpikiran liar gitu. One Piece teh liar, luas. One Piece teh menurut saya beda sama yang lain teh, luas pisan One Piece teh. Kalau misalkan dijabarin satu persatu dari karakter saling mengikat mah nggak akan cukup. Ini One Piece bakal sampai chapter berapa gitu. Sekarang udah chapter 1093 gitu. Butuh 3000 atau 5000 chapter lagi untuk menjelaskan beberapa orang atau seluruh orang-orang yang ada di di dunia One Piece. Soalnya kan saling mengikat gitu, dari satu sama lain itu saling mengikat gitu. Sampai yang terbaru dari si God Enel juga kan sekarang belum dijelasin gitu kan. Si God Enel juga itu kan di awal-awal chapter berapa tuh masih ratusan, sekarang udah mencapai 1093 gitu. Tapi dah itu macam teori lah ya, banyak misteri di One Piece. Asal usul si Rayleigh kayak gimana, dari kerajaan mana, disebut raja kegelapan dari mana, kan itu kan sejarah rame juga kalau diceritain satu persatu mah. Tapi fokus ceritanya bakal panjang gitu. Kalau misalkan dibikin episode, sekarang udah episode berapa ya, saya tuh lupa ya. Bakal berapa, 5000 episode lebih gitu kalau misalkan diceritain satu-satu mah. Makanya kita berteori aja lah, saya mah berteori aja gitu. Kalau misalkan gak berteori mah tuh udah gak rame. One Piece tanpa teori teh asa bukan One Piece menurut saya mah. Tapi saya emang gak maksa kalian sependapat dengan saya ya. Kalau misalkan kalian punya pendapat atau menurut kalian saya salah, tulis aja di kolom komentar. Saya salah, seharusnya kayak gini, atau penjelasan yang saya ucapkan salah, tulis aja gitu di kolom komentar. Yang sebenarnya yang ini, yang benar yang ini gitu. Ya nggak apa-apa lah, saya mah bukan anti kritik, bukan anti komentar gitu. Tapi saya emang ngambil komentar kalian teh sebagai obrolan gitu. Bukan komentar untuk mengkritik gitu. Saya mah ambil sebagai masukan atau ngobrol gitu komentar teh. Jadi enjoy aja. Saya mau dibully gimana juga ya udahlah. Saya mah dari kecil juga udah dibully, dari waktu SD juga. Udahlah, masa lalu itu mah. Saya mah korban. Ya udahlah, karena tenggorokan saya sudah kering, hayang udud, hayang ngopi. Mantap pokoknya mah ya. Ya udah, buat kalian sehat selalu, yang sehat selalu disehatkan, yang sedang sakit semoga disehatkan. Salam sejahtera ayam bakar gratis, goodbye, dadah.